Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-264 tanggal 20 September 2024 adalah diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Yesus memilih 12 rasul. Bacaan pagi diambil dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11. Salam pribadi Paulus kepada teman-teman sekerjanya. Bacaan malam diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai dengan 24. Mengasihi satu sama lain dan keberanian di hadapan Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai nats firman Tuhan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itulah firman Tuhan. Sebagai pedoman kita, bulan September dikatakan jadilah pelaku firman, dan dijabarkan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri apabila mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya. Kemudian ini diingatkan kembali dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah kira-kira penjabaran daripada mendengar firman tapi tidak menjalankannya, itu sama dengan mati. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini. Yesus memilih 12 rasul. Apa maksud dan tujuan Yesus memilih 12 rasul? Mari kita lihat. Yesus memilih 12 rasul dengan tujuan untuk membangun komunitas yang akan menyebarkan ajarannya dan menjalankan misi yang telah ditetapkan olehnya. Jadi dalam pemilihan 12 rasul tersebut adalah untuk membangun komunitas dan menjalankan rencananya dalam hal pemberitaan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat dunia yang diberikan oleh Tuhan Allah, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, untuk menyelamatkan dunia. Dalam memilih mereka terdapat
pemilihan yang sangat spesifik. Artinya ya, menunjukkan pentingnya peran rasul dalam penerimaan Allah untuk keselamatan umat manusia. Jadi dalam pemilihan tersebut adalah sangat spesifik karena menunjukkan pentingnya ya peran daripada rasul tersebut dalam penerimaan Allah untuk keselamatan umat manusia. Jadi tidak asal memilih, tetapi ada kriteria. Nah, makanya kalau kita lihat Yesus berdoa di bukit semalaman untuk komunikasi dengan Bapa di surga. Siapa yang akan dipilih dan bagaimana pelaksanaan pemilihan tersebut. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16, Yesus berdoa sepanjang malam sebelum memilih ke-12 rasul yang dipilihnya. Ini menunjukkan bahwa pemilihan ini bukan dilakukan sembarangan, melainkan melalui pencarian dan bimbingan daripada ilahi. Setiap rasul yang diangkat, itulah dalam pemilihan tersebut memerlukan bimbingan ilahi. Makanya Yesus berdoa semalam suntuk, sepanjang malam, untuk menentukan pilihan siapa yang dipilih menjadi rasul sebagai penyebar pekabaran Injil Tuhan. Nah, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga orang ini adalah memiliki karakter dan orang yang unik dalam mendukung misi Kristus. Jadi ada kelebihan daripada tiga orang yang dipilih tersebut, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, memiliki karakter-karakter yang tertentu dan yang unik dalam mendukung misi daripada Kristus. Kita lihat seperti Petrus, 3 kali dia menyangkal, dan kemudian 3 kali dia ditanya oleh Yesus apakah dia sayang kepada dia. Kemudian 3 kali melihat bahwa binatang-binatang yang disodorkan oleh Allah kepada Petrus untuk disembelih dan dimakan, artinya tidak ada lagi yang haram. Semua binatang, burung dan berkaki 4 dan melata dan yang menjalar, itu semua adalah halal. Inilah karakter khusus daripada Petrus. Kemudian Petruslah yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah,
bahwa dia adalah Mesias. Inilah keunikan daripada mereka. Nah kemudian Yohanes ini sangat-sangat baik menulis semua sejarah Yesus di dalam hidupnya. Contoh seperti Yohanes mengatakan, Yohanes 6 ayat 35 dikatakan bahwa akulah roti yang hidup, kata Yesus. Ini ditulis oleh Yohanes. Dan setiap orang yang setia dan taat tidak akan kelaparan. Dan setiap orang yang percaya tidak akan kehausan. Jadi ini sudah menggambarkan kehidupan di News of Jerusalem. Tidak lapar dan tidak haus. Jadi rohani itu sudah dicukupkan dengan segala-galanya di News of Jerusalem. Nah kemudian kalau kita lihat Yakobus, spesial daripada Yakobus adalah dikatakan orang mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankan, penipu. Dia adalah penipu, kata daripada Yakobus. Nah kemudian dikuatkan lagi, kalau iman itu tanpa berbuat itu sama dengan mati. Inilah tiga orang ini yang punya karakter tertentu. Nah kemudian Petrus begitu berapi-api dia berkhotbah kepada orang Yahudi dan pemuka-pemuka agama. Pada saat dia ditekan oleh guru-guru agama untuk tidak memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Ini sudah dilarang oleh kaum Yahudi, tapi Petrus bertahan. Kalau saya hanya yang saya ikuti Tuhan yang akan saya turuti, tidak kepada manusia. Kalau bahasa Bataknya dikatakan ikon olwando iba di debata asa di jolma. Inilah pernyataan khusus dari Petrus kepada semua mahkamah agama dan guru-guru agama dan pemuka-pemuka agama pada saat itu. Pada saat mereka dihadapkan setelah dari penjara, dihadapkan di muka daripada pemuka-pemuka agama, memerintahkan supaya jangan memberitakan firman atas nama Yesus, tapi dia bertahan, kami lebih patuh kepada Tuhan Allah daripada manusia. Itulah kelebihan ketiga orang tersebut. Maka pemilihan rasul itu kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes ini mempunyai karakter khusus yang didapat dari mereka dan dipilih oleh Yesus. Nah, kemudian ya, para rasul itu diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan Injil, ya, melakukan mujizat serta menjadi saksi dari kehidupan dan kebajikan kebangkitan Yesus, kehidupan dan kebangkitannya. Mereka lah sebagai saksi hidup. Kemudian melalui pelayanan mereka, Injil dapat tersebar luas dan menjadi dasar bagi seluruh umat manusia. Kemudian dalam pemilihan ke-12 rasul oleh Yesus menunjukkan
pentingnya persiapan dan pengabdian dalam melaksanakan misi ilahi. Dengan berdoa semalaman, Yesus menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambilnya merupakan hasil dari komunikasi yang erat dengan Bapa di surga. Jadi dengan dia berdoa semalaman, berkomunikasi dengan Allah untuk memilih ke-12 rasul itu. Nah, kemudian baru dia mengambil keputusan setelah konsultasi dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita lihat siapa-siapa rasul yang dipilih oleh Yesus. Nah, di dalam Injil Lukas, ya, ke-12 rasul tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah Simon yang disebut juga sebagai Petrus. Maka dia dikatakan Simon Petrus. Kemudian yang kedua adalah Andreas, saudaranya Simon. Yang ketiga adalah Yakobus. Dan yang keempat adalah Yohanes. Yang kelima adalah Filipus. Yang keenam Bartolomeus. Yang ketujuh adalah Matius. Dan yang kedelapan adalah Thomas. Yang kesembilan Yakobus anak Alpeus. Yang kesepuluh Simon yang disebut Patriot. Jadi Simon Patriot. Kemudian Judas anak Yakobus. Dan yang ke-12 adalah Judas Iskariot, yaitu pengkhianat terhadap Yesus. Pertanyaan kepada kita, apakah ada rasul lain selain daripada yang dipilih oleh Yesus? Masih ada sebutan rasul, dan itu pun adalah Yesus sendiri yang berbicara langsung dengan dia, yaitu yang kita anggap adalah Rasul Paulus, ya. Nah, jadi dikatakan ada lagi rasul seperti Paulus, ya. Nah, Kisah Para Rasul 9. Kemudian masih ada seperti Barnabas, Silas, ya. Dan berkontribusi dalam pengabaran Injil. Itulah mereka disebut teman sebagai rasul. Namun spesifik khusus kepada Rasul Paulus, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, ya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta
raja-raja dari orang Israel, khusus Rasul Paulus. Kita lihat dalam ayat yang kemarin ya. Dia pergi ke Roma dan Spanyol. Kemudian dia bercita-cita untuk memberitakan firman Tuhan kepada tempat-tempat yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Dan juga kepada tempat-tempat yang sudah mempunyai pondasi yang belum jelas. Artinya mungkin ada memberitakan tapi tidak jelas, maka Paulus memperbaikinya dan mempertegas keselamatan itu kepada semua jemaat. Dan dia juga termasuk memberitakan firman Tuhan kepada non-Yahudi. Nah, sehingga berita firman Tuhan itu tersampaikan. Inilah yang dikatakan spesial untuk Paulus. Yesus memilihnya di samping ke-12 rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Kemudian masih adakah rasul-rasul selain ini? Menurut Alkitab tidak ada rasul-rasul lain selain daripada rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Nah, dan semua rasul tersebut sudah dibekali dan diberikan pendalaman yang sangat mendalam tentang kematian, kebangkitan, dan keselamatan umat manusia. Nah, itulah Yesus memilih rasul-rasul. Jadi kalau ada yang mengaku rasul di luar daripada yang dipilih oleh Yesus, itu patut kita bertanya dari mana dia sebagai rasul. Dan rasul-rasul pada waktu mereka bekerja itu memang saling mendoakan. Tapi setelah rasul tersebut meninggal itu tidak pernah didoakan, dikirim doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, sebab sudah selesai tugasnya di dunia ini. Tapi kalau ada mengaku rasul masih perlu dikirim doa setiap hari, itu patut kita pertanyakan berdasarkan Alkitabiah. Karena dalam Alkitab tidak ada lagi hubungan antara orang yang mati dan orang yang hidup, kecuali Tuhan. Selama dia manusia, tidak ada hubungan orang mati dan yang hidup, kecuali Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari buku Roma pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, ini salam Paulus kepada teman-temannya. Nah, dari sini kita lihat kelainan daripada Paulus dari yang lain-lainnya. Paulus ini sangat banyak temannya. Bahkan ada seorang yang disampaikan salamnya kepada seorang ibu ya. Nah, dikatakan, nah, seperti menyampaikan salam ya kepada PB ya yang membantu jemaat di Konkrea, kemudian Priscilla, Aquila ya, tim sekerja daripada Paulus, kemudian Epenetus ya, Maria, Andronikus, Junias, Apelatus ya sekerja dengan dia, kemudian Urbanius, Stagnus. Nah, kemudian ada salah seorang yaitu namanya Rufus, dan Paulus menyampaikan salam juga kepada ibunya. Bahkan Paulus menganggap ibunya sendiri
ibunya Rufus, ya, dianggap seperti ibunya sendiri. Dari sini kita lihat kedekatan daripada Paulus kepada semua pekerja-pekerja Allah. Artinya sangat dekat dengan masyarakat. Dan dia benar-benar memang memberitakan firman Tuhan itu seperti cita-citanya, memberitakan firman Tuhan di tempat-tempat yang belum pernah didengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Itulah kelebihan Paulus. Dan dalam perikop ini adalah mengirim salam kepada semua teman-temannya untuk memberikan semangat supaya tetap bekerja dengan baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir dikatakan, selalulah kalian saling menguatkan, saling berdoa, dan saling bersalam-salaman satu dengan yang lain. Bina kekuatan sinergitas bahwa kita satu di dalam Tuhan, tanpa membeda-bedakan suku dan ras. Mereka adalah bersatu di dalam Tuhan sebagai saudara kandung. Bahkan dikatakan ibunya Rufus dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri oleh Paulus. Itulah kelebihan daripada Paulus, bergaul dengan banyak teman sekerjanya. Bahkan ada, ya, 2 orang dikatakan yang sangat berjuang kepada dia. Bahkan mereka hampir mati di penjara untuk mempertahankan Paulus, membantu dia di penjara. Nah, itulah kita lihat salam daripada Paulus kepada teman-temannya di Roma. Nah, kemudian setelah kita lihat daripada pesan akhir daripada Paulus untuk telah bersalam-salaman dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan malam, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 24. Mengasihi satu sama lain. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, memberikan salam kepada semua temannya untuk saling mengasihi. Dan ini dikuatkan lagi dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 24, ya. Mengasihi satu sama lain. Nah, kemudian keberanian di hadapan Allah. Nah, mengasihi satu sama lain, ya, jangan hanya di mulut. Boleh mengatakan saya mengasihi atau saya mengasihi Tuhan, tetapi dalam pelaksanaannya saya membenci manusia. Itu sama aja bohong. Percuma kita mengasihi Tuhan kalau kita masih membenci orang. Jadi di sini dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu jangan hanya di mulut, tapi wujudkan dengan perbuatan. Perbuatan dan juga pelaksanaannya terhadap orang. Jadi jangan hanya mengatakan mengasihi, tapi di pihak lain kita membenci. Itu percuma katanya. Bahkan kalau kita misalnya pergi ke gereja berdoa kepada Tuhan, doa kita tidak akan diterima apabila kita masih membenci seseorang, masih tidak berdamai kepada orang. Bagaimana mungkin kita berdamai dengan Tuhan? Dengan manusia sendiri kita tidak berdamai. Jadi mulai saat ini kalau ada teman-teman, ya, yang selalu rajin pergi ke gereja, rajin pergi berdoa, tetapi
ada orang yang dibenci dan tidak berbaik dengan dia, saya sarankan berbaik lebih dulu dengan orang tersebut, baru kau pergi ke gereja. Atau sebaiknya tidak pergi ke gereja kalau kau belum berbaik dengan orang tersebut. Karena Tuhan mengatakan, sesamamu sendiri kau tidak berbaik, bagaimana mungkin kau berbaik dengan saya, kata Tuhan. Nah, makanya dalam doa Bapa kami, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebaliknya, jangan ampuni kesalahan kami kalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kira-kira begitu ininya, sebagai lawannya, ya. Kita mengatakan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak mau dia mengampuni kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, jadi itulah pentingnya di sini, katanya saling mengasihi dan mengasihi bukan hanya di mulut. Ini adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Nah, kemudian keberanian menghadap Tuhan. Ini digambarkan kalau kita menghadap pimpinan, ya. Kalau kita merasa salah, pasti kita tidak berani bicara dengan tegas. Pasti. Nah, demikian juga kalau kita merasa bersalah, mungkin kita tidak berani bicara kepada Tuhan. Kita mau bicara apa? Kita sudah salah. Tapi kalau kita memang pasrah dalam kesalahan dan mengaku kesalahan itu, pergi kepada Tuhan, itu adalah merupakan yang terbaik. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian seseorang di dalam dosanya, tetapi pertobatannya lah yang diinginkan oleh Tuhan supaya dia hidup. Nah, maka dengan itu jagalah hati kita, jiwa kita, supaya kita berani menghadap Tuhan dan kita berani mengatakan sesuatu. Tuhan, kenapa begini? Kenapa ini begini? Kita bisa berani mengatakan, tapi dengan catatan kita harus berani. Kita harus berani mengatakan. Nah, jadi saya ada pengalaman hidup. Ya. Ini waktu saya belum diangkat jadi penatua. Kenapa saya katakan ini pengalaman hidup? Karena dari kampung saya disuguhi dengan ilmu kuat. Ilmu tahan di gilas, tahan di bacok, tahan segala-galanya. Itu dibawa dari kampung. Nah, kemudian saya sampai ke Jawa melihat dukun, kok bisa membunuh orang? Wah, saya mengatakan waktu itu, wah, tidak ada Tuhan. Nah, saya mengatakan tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena kok orang lain bisa membunuh orang, bisa berbuat seenaknya, orang jahat misalnya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Dalam beberapa kemudian, dalam alam bawah sadar, ya, itu walaupun itu dalam mimpi, saya dibawa ke atas gunung dan tengkurap, tidak boleh melihat ke atas. Sampai terbang di bawah tinggi ke atas gunung yang tinggi. Dari sana saya melihat, keluarlah kata-kata, lihat ciptaan yang sangat indah. Warna kota itu adalah biru semua, bagus sekali. Dan saya di atas, keluarlah kata-kata dengan cahaya
dari atas menutupi saya mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Wah, tobat saya. Tidak lagi mengatakan tidak ada Tuhan, bahwa itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu dalam kebenaran kita dan bisa untuk diuji oleh kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita sudah mendapat kebenaran dari Tuhan, ya sudah, kita pertahankan. Ya, kita bisa. Ya. Artinya Tuhan juga bisa diuji. Ya memang seperti Ayub. Ayub juga mengatakan, saya siap berperkara dengan Tuhan, katanya. Coba, manusia siap berperkara dengan Tuhan, tapi karena berani, ya, karena ada kebenaran dalam dirinya. Nah kemudian Musa juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apa kata orang Mesir nanti kalau semua bangsa ini Tuhan bunuh? Orang Mesir mengatakan, wah, dibawa bangsa itu di gunung supaya dibunuh semua, katanya. Tuhan merubah. Oke, kalau begitu Musa, saya rubah rencana saya. Apa? Kumpulkan mereka yang menyembah berhala dan pisahkan mereka yang menyembah aku, sehingga yang menyembah berhala semua bunuh. Wow, itu pada saat mereka membuat patung, ya. Waktu Musa mengambil firman Tuhan, hukum Tuhan yang 10 itu, akhirnya 2 loh batu itu dipecahkan oleh Musa, saking marahnya kepada orang itu. Akhirnya berapa? Dipisahkan orang itu, 3.000 orang mati, 3.000 orang hidup. Di sana tidak ada lagi istilah saudara, bapak, anak, istri. Baik istri maupun mantu atau anak, kalau dia menyembah berhala dibunuh. Tidak peduli kakek apa, pokoknya yang menyembah berhala dan yang menyembah Tuhan dipisah. Tidak lagi di sini ada istilah parmudaro, orang Batak, ya. Tidak ada lagi saudara, ipar apa, tidak. Pokoknya bunuh. Yang berdosa mati, yang tidak berdosa hidup. Ini juga sesuai dengan firman kemarin, ya. Tuhan mengatakan, saya punya nyawa, kata Tuhan, dan yang baik itu hidup, yang berdosa itulah yang mati. Tidak ada warisan dari orang tua yang jahat diwariskan kepada anaknya, tidak. Atau orang tua yang baik diwariskan kepada anaknya menjadi baik, tidak. Masing-masing bertanggung jawab atas diri masing-masing. Inilah. Jadi bagaimana keberanian kita berhadapan dengan Tuhan? Dalam istilah, di dalam peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Kita bisa berani menyatakan apa saja kepada Tuhan, apa yang mau kita minta, silakan. Tapi benar. Tapi kita harus takut menyembah. Kalau kita salah, ya udah, kita harus minta ampun. Karena Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita dengarkan dalam hari ini, yaitu pemilihan rasul-rasul. Yesus berdoa semalam suntuk, semalaman, sepanjang malam, untuk memilih rasul-rasul daripada Yesus. Nah kemudian ada tambahan di samping 12 rasul itu, yang sering kita katakan adalah Paulus, karena Yesus sendiri yang memilih Paulus sebagai rasul. Di samping kawan-kawan dia seperti Barnabas dan Silas. Nah kemudian dikatakan tadi bahwa selalu
kita sesama umat damai sejahtera yang kita kumandangkan setiap kita bertemu. Ini pesan daripada Paulus untuk bersalam-salaman. Ini sama dengan pesan Yesus waktu memilih 70 pengikut. Waktu ada penolakan Yesus di Samaria, ya, ada penolakan sehingga Yesus memilih 70 pengikut. Dan apa kata-kata yang diucapkan oleh 70 orang tersebut? Damai sejahtera melindungi rumah ini. Selalu itu dikumandangkan. Sehingga dia diterima oleh yang punya rumah. Dan ini pun Paulus mengatakan, hendaklah kalian bersalam-salaman. Kemudian dikuatkan dengan 1 Yohanes pasal 3, mengasihi bukan sekedar di mulut, tetapi buatlah dengan perbuatan, membantu sesama untuk tolong-menolong. Kemudian ciptakan keberanian untuk berhadapan dengan Tuhan, dengan hati kita, pikiran kita membenarkan semua dan kita bersikap jujur. Maka keberanian menghadap Tuhan sangat diperlukan. Dan kita juga perlu takut apabila kita melakukan kesalahan. Maka kita akan tetap eksis dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga firman pada hari ini bisa menguatkan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.